Untuk membahas beberapa isu di pasar di pagi hari ini, kita sudah tersambung melalui video conference. Ada Pak Andri Wijaya, beliau adalah Head of Research RHB Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Andri. Halo, selamat pagi. Semoga semua pada sehat ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Andri. Semoga kita sehat selalu ya. Bicara mengenai satu hal yang kemudian menjadi fokus di market di pagi hari ini adalah terkait dengan data inflasi di Amerika Serikat yang naik, tapi kemudian bursa Amerika melesat dan juga bursa Eropa mencapai rekor tertinggi. Apa yang dapat analisa dari ini? Apakah kemudian ada isu lain yang mempengaruhi bursa global sehingga kemudian pergerakannya cukup anomali? Ya, sebenarnya kalau kita cermati angka inflasi ini, kita lihat penggeraknya dulu. Kalau kita lihat penggerak angka inflasi di Amerika Serikat itu ada disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kenaikan akan harga mobil bekas. Kedua, kenaikan harga atau tarif dari penerbangan. Dan ketiga adalah kenaikan harga pakaian. Dan mungkin kita harus lihat juga core inflasinya karena core inflasi itu yang lebih mencerminkan kondisi yang ada. Core inflasi sendiri itu naiknya lebih tinggi, naiknya di year to date di 0,4%. Kalau kita bandingkan dengan core inflasi tahun lalu itu tumbuh 3,8%. Dan kita lihat pertumbuhan inflasi yang tinggi ini disebabkan salah satunya adalah karena perbaikan ekonomi di Amerika Serikat. Makanya permintaan naik dan harga-harga naik cukup tinggi, dan ini di atas ekspektasi. Itu sebabnya kita lihat kenapa bursa saham kemarin di Amerika Serikat dan juga di Eropa naik cukup tinggi. Selain itu juga market masih berharap, masih memperkirakan bahwa walaupun inflasi tinggi di bulan Februari, masih akan ada pemotongan suku bunga The Fed di semester kedua 2024 yang seharusnya akan lebih mendorong lagi pertumbuhan ekonomi global terutama di Amerika Serikat. Baik, apakah ini sudah terjadi sebelumnya Pak Andri, dari analisa Anda begitu ya, inflasi kemudian dikategorikan sebagai satu indikator positif karena pemulihan ekonomi dari Amerika Serikat, daya beli kemudian pulih begitu sehingga terjadinya kenaikan inflasi. Tapi kemudian kalau kita lihat dari The Fed sendiri, dilihat dari trennya bahwa ketika inflasi naik dari The Fed sendiri juga akan menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Tapi kemudian ada harapan karena core inflasinya ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat yang positif, most likely mungkin The Fed nggak bakal naikin tingkat suku bunga acuannya. Hal ini apakah pernah terjadi sebelumnya atau baru pertama ini Pak Andri menurut Anda? Ini udah terjadi dari bulan-bulan sebelumnya ya, di mana kalau kita cermati dari kuartal keempat itu data inflasi di Amerika cukup tinggi. Kalau kita bicara tentang range itu di range atas dari estimasi dari ekonom-ekonom yang ada. Dan walaupun cukup tinggi, masyarakat atau para analis masih mempercayai bahwa The Fed akan tetap turun di semester kedua tahun ini. Memang ada risiko penurunannya mungkin akan lebih lama, yang mungkin sebelumnya diperkirakan bulan Juli Agustus udah mulai turun, mungkin akan mundur ke bulan September, Oktober atau November. Tapi kita masih tetap memperkirakan akan ada penurunan dari The Fed itu sendiri di semester kedua tahun ini. Adanya harapan terkait dengan pemotongan suku bunga acuan oleh The Fed ini memang berdasar pada penyebab dari inflasi sendiri yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi dari Amerika begitu ya. Lalu bagaimana peluang pergerakan IHSG di pekan pendek ini Pak Andri, signifikansinya dari data di bursa global seperti apa terhadap IHSG? So far kita lihat IHSG itu seharusnya hari ini akan mengikuti perkembangan dari yang ada di global, karena saya lihat so far dengan keluarnya rilis data inflasi di Amerika, ada euforia market global itu naik. Bahkan pagi ini saya lihat di Asia ada beberapa, Asia cukup mix ya, ada yang naik ada yang turun, tapi bursa-bursa yang dekat dengan Indonesia seperti Straits Times Singapura itu saya lihat ada kenaikan yang cukup bagus, dan mungkin Indonesia juga akan mengikuti, ada pergerakan positif juga di market IHSG di hari ini.
Oke, baik. Dan kalau kita bicara mengenai komoditas, pekan lalu komoditas juga mendukung seperti emas yang mencapai rekor tertinggi tapi kini turun. Apa kemudian strateginya untuk komoditas untuk CPO sendiri, Pak Andri? CPO sendiri kita lihat harga CPO di bulan-bulan ini adalah akan naik ke titik tertingginya. Jadi perkiraan kita harga CPO akan naik karena ada faktor El Nino dan titik tertingginya mungkin akan terjadi di bulan Maret, April atau Mei. Dan pergerakan harga CPO ini akan menjadi katalis untuk pergerakan saham-saham CPO, terutama saham-saham CPO yang pure planters ya. Kan kalau CPO ada dua, satu yang ada refinery, ada satu lagi yang pure planters yang benar-benar nanam dan jualnya dalam bentuk CPO Dan buah segar, oke. yang akan CPO, lebih oke. benefit. Ya. Baik, lalu apa rekomendasi Anda untuk saham-saham berbasis perkebunan di pekan pendek ini, Pak Andri? Ya, kita tadi yang saya sebutkan pure planters itu adanya di London, Sumatera. Itu yang kita lihat mungkin akan bergerak cukup bagus. Baik, bisa langsung masuk saja atau analisis Anda terkait dengan saham-saham berbasis perkebunan secara harga apakah cukup menarik khususnya untuk mereka yang betul-betul berada di core plantation lah ya, seperti yang Anda tadi sampaikan? Katalisnya lebih nanti di bulan Maret April ya. Itu nanti akan bergerak harga CPO akan bergerak lebih naik lagi. Sekarang sih masih tanda-tanda awal kenaikan. Oke. Cuma kalau mau masuk lebih yakin waktu agak CPO mulai rally, kita masih memperkirakan di Maret akhir atau April itu baru Baik. akan ada rally lebih kuat. Wait and see dulu, baru nanti diputuskan apakah beli atau tidak di bulan Maret begitu ya. Tapi secara proyeksi akan kemudian naik karena terkait dengan pergerakan dari harga CPO yang naik. Oke, kalau kita bicara spesifik mengenai saham-saham yang Anda rekomendasikan dan dinilai menarik, mana saja Pak Andri? Ya kalau kita bicara jangka menengah, kuartal kedua saya lebih percaya saham-saham yang related ke consumer akan benefit karena kita percaya purchasing power atau spending masyarakat akan lebih baik di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Di lebaran tahun ini juga akan lebih baik karena ada beberapa katalis. Yang pertama adalah tahun ini THR itu dibayar full, jadi hampir semua perusahaan akan membayar full THR, beda dengan tahun lalu yang ada beberapa perusahaan yang menunda pembayaran THR. Kedua, ada kenaikan gaji PNS dan Polri di bulan Januari atau Februari yang tumbuh cukup signifikan, naik sekitar 8%. Dan yang ketiga, katalisnya adalah ada pemberian gaji ke-13 yang akan dibayarkan di bulan April. Oleh karena itu kita lihat consumer spending akan naik, jadi consumer staples dan retail sektor akan benefit. Di situ ada pilihan kita di consumer staples itu di Cimory dan Mayora, sedangkan di retailer kita suka Alfamart. Oke, baik. Kalau CPO-nya sendiri spesifik Anda belum rekomendasikan ya sahamnya gitu. Walaupun memang Anda tadi sampaikan bahwa di akhir Maret baru bisa masuk. Iya, iya. Baik, Lebih katalis yang lebih ke katalis Ramadan dan Lebaran yang mungkin akan lebih kuat untuk menggerakkan Oke. indeks ya, Jadi- IHSG. Ya, ada sektor-sektor yang diprioritaskan jika kemudian ingin masuk di bulan-bulan puasa ini begitu ya, Pak Andri ya. Baik, semakin mari kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.